Mas, mohon maaf ya Mas, saya nggak mulai bersepeda itu karena melihat sepeda itu mahal-mahal. Saya ceritakan, gerakan. Saya sepeda ini gerakan bergerak. Itu harus kita pahami. Ada gerakan yang ngomong tok. Sepedanya harga 1 triliun pun kalau nggak digoes nggak jalan dia. Sepedanya Mas Hanafi ada yang bikin Amerika takut. Apa Mas? Mas. Sepeda pancal itu adalah kalau di jalan ya masuk kaum yang rendah lah. Kita pasti disalibi. Iya. Nah, itu kan banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Mas Hanafi sepertinya lebih muda. Yo, sama orang tua saya bener, sama nenek kakek saya memang lebih muda. Mas mau turun jawab. Sebagai manajer di kantor, gak malu ketika dilihat bawahannya kok sepedaan. Jadi kita itu kalau bersepeda itu, mohon maaf, istri senang, anak banyak. Pesepeda kita kali ini saya memanggilnya Mas Hanafi. Yang keren dari Mas Hanafi ini, beliau tetap konsisten bike to work sampai 15 tahun loh. 15 tahun hanya dengan sepeda apa adanya, jauh dari sepeda mahal. Berikut obrolan kami. Assalamualaikum. Ojo geser. Waalaikumsalam. Siap. Ini beliau ini Mas Hanafi, senior saya dulu di YDSF, alhamdulillah. Aktif bersepeda sampai sekarang ini. Dulu rasanya waktu di YDSF itu Mas, itu ketoknya aku sih sepeda. Baik tuh sama Mas Anam ya. Waktu itu sama numpak sepeda Supra, ya kan? Iya. Kalah dhisik. Senior. Dalam kowe senior. Iya. Tapi dulu itu karena memang gak ada sepeda motor, Mas. Karena sepeda pancal. Gak ada sepeda motor aku waktu itu. Oh iya. Gak ada sepeda motor, akhirnya ono sepeda pancal, akhirnya bike to work terpaksa. Nah, beda dengan hari ini kan. Hari ini saya juga bike to work, Mas Hanafi juga bike to work. Tapi memang karena gaya hidup Mas ya. Iya, dan panggilan jiwa lah insyaallah. Panggilan jiwa. Apa Mas? Berarti berapa lama sampai sudah bike to work Mas? Ya, jadi saya ini geraknya itu, inspirasi saya itu adalah dari bike to work. Jadi alhamdulillah ada bike to work dan saya melihat apa sih bike to work ini. Saya pernah melihat ada film namanya Kepak Sayap Kupu-Kupu yang meskipun kecil tapi itu akan menjadi besar, yaitu butterfly effect. Saya berpikir bahwa mantap. harus dimulai dari diri, sesuatu yang kecil, yang itu mungkin orang akan melihat memincingkan mata lah, apa sih goes itu. Tapi kalau saya sudah bergoes mulai dari tahun sekian, itu teman-teman ngomong Hanafi ini sudah goes sampai ke bulan ini, karena dulu kan ada Endomondo itu dibandingkan dengan bulan, Endomondo udah mati. Kita sekarang pakai yang terbaru ini apa namanya? Itu saya kemarin Endomondo itu maksudnya aplikasi untuk hitung jarak dan kecepatan. Nah, Strava itu kan lanjutannya Endomondo dan itu dijual sepertinya dulu. Endomondo ada. Saya pakai Endomondo itu dibandingkan dengan jarak bumi dan bulan. Jadi saya sudah berapa persen dari jadi enak kan, kita kan membandingkannya jarak bumi sampai bulan. Bukan hanya ke Mekah. Kalau Mekah udah lewat lah, keliling bumi ini berapa kali kita. Itu bulan ya. Jadi ini pakaian ini sebagai bukti kita sudah 15 tahun berkomunitas. Jadi alhamdulillah di dalam grup ini itu ada namanya, kalau yang terkenal mungkin Cak Mancal. Dia sudah almarhum, mungkin Al-Fatihah buat beliau. Iya. Cak Mancal itu nama panggilan kerennya. Beliau namanya Pak Adi Widyatama. Ya, kalau di kami namanya Pak Adi Jengkol. Kalau kita nyebutnya Ustadz Puji, Ustadz Jengkol, karena memang beliau juga beliau banyak bercerita di grup kami. Jadi komunitas kami itu awalnya ini, dari kita akan kelihatan di belakang sini. Jadi bahwa kita dulu awal goes kemana, dari setiap tahun kita dengan komunitas ini goes minimal jarak sekali jalan 100 km. Dan alhamdulillah itu 15 tahun bisa kita jaga, meskipun mungkin teman-teman itu komunitas ya setiap tahun aja kita kumpul. Gak kerasa Mas ya, 15 tahun. Gak terasa. Alhamdulillah. Ya mungkin dari jenengan juga dulu saya melihat kok sepedaan kok enak ya sepertinya. Saya juga sebenarnya aktivis badminton, tapi saya pikir banyak saudara kita yang ada masalah dengan badminton. Ya cobalah yang bekerja sampai kantor olahraga. Ternyata itu bersepeda yang bisa. Kalau saya jalan kesel karena jarak saya sampai kantor itu 15 kilo, alhamdulillah nggak jauh, nggak dekat. Kalau saya 25 sepertinya ya rotok-rotok, awang-awangan gitu ya. Beberapa kayak kemarin itu diskusi sama
yang goes ke Mekah itu Rudi, Iya. yang sekarang mau berangkat mana? Siap. Dia mengomentari itu mas, teman-teman yang jalan ke Mekah itu agak susah lah. Karena kalau kita itu kata Rudi, saya ini pemula jalan ini ngono, itu iso lah 100 kilo per hari. Tapi nak jalan nggak itu mungkin. Jalan itu maksimal 30 kilo. Saya berpikir kalau pas jalan itu berpikir, jadi sepeda ini tingkatnya di atas berlari. Kalau berjalan itu seperti itu, berlari seperti itu, tapi ini kita di atasnya, tapi masih di bawahnya motor. Jadi saya ini juga, juga apa sifatnya juga, kayak juga begini. Gerakan awal kita dulu di Facebook masih rame-ramenya itu kurangi ketergantungan dengan kendaraan bermotor. Saya juga terinspirasi dengan teman saya tadi itu, karena beliau itu ini sempatkanlah goes meskipun ke masjid aja. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan 40 hari, kita akan senang bersepeda itu karena saat bersepeda itu akan keluar endorfin ya, endorfin. Nah, itu mungkin kita bahagia. Teman saya itu kalau saya berangkat kerja, Pak Hanafi ini budal kerja atau budal kelencer. Saya ngomong kelencer yang menuju kantor kerja. Seperti itu. Jadi memang anak ngomongnya nih, Mas. Baik tua itu hobi yang dibayar. Benar. Karena dibayar hobinya ya kan, hobi dibayar dengan kesehatan. Dibayar kantor bisa. Oh iya, jangan. Tapi kesehatan itu mahal loh. Betul. Kesehatan itu mahal. Sama istri saya komentarnya begini, "Wi, itu ada motor nganggur. Kenapa harus goes?" Tapi setelah itu melalui waktu justru kebalikannya. Kalau saya mau naik sepeda motor, kenapa nggak goes? Jadi itu gimana ya? Mengubah pemikiran istri yang dulunya ngisi-ngisinya, kok harus goes? Harus goes? Seperti itu. Karena umumnya itu memang sekitar kita itu ya sepeda motor. Itu defaultnya sepeda motor. Sepeda motor. Jadi orang wong goes itu aneh. Termasuk orang yang edan. Mas, ini kan sampai di di YDSF itu kan manajer ya. Manajer itu kan posisi ini sudah oke lah. Maksudnya dua anak buah dan sebagainya. Betul. Sampai ini gak izin ngono. Ketika dulu anak buah ini kira pimpinanku kok gawe sepedaan iki yo mesti kanduwe sakno ngono. Iya apa Mas? Iya, jadi kita ini masih memposisikan goes itu miskin. Ya, memposisikan goes itu adalah orang miskin ya. Tapi kalau saya sih goes itu menurut saya justru karena saya ini ada pelaut dan beliau sering keluar negeri, beliau ada jalur beliau itu adalah Eropa dan beliau sampai komentar gini, Hanafi itu suge kok sepedaan terus. Malah ngono. Komentarnya seperti itu kan kebalikannya dengan di Indonesia, justru orang di luar negeri itu. Itu tahu. Ini tadi madep merono. Nah, wis ya oke. Justru orang di luar negeri itu orang-orang yang mohon maaf ya, berpendidikan. Mereka berpikir ke depan, mereka berpikir tentang jangka panjang. Ini mungkin untuk anak saya, ini mungkin untuk masa depan. Kenapa kita harus menghabiskan pada umur kita? Sebenarnya kalau saya setuju itu, mohon maaf ya, ini kita orang bersepeda itu harus punya hak. Di POM itu kita ambil air gratis, itu harus punya hak. Karena air minum. Harusnya pom bensin itu pom bensin, karena pom bensin kan menjual dan mohon maaf ya merusak alam. Kalau kita ini kan bagaimana bersepeda itu kan justru nggak mengeluarkan. Nah, kita itu harus dilayani seperti itu. Semua orang mikir, ternyata orang bersepeda itu nikmat ya. Ada air-air yang memang ambilnya gratis. Iya, engko nek misale ngono kok sepedaan kabeh. Kalau sing tuku wong bensin. Itu kan ke depan. Bensin nggak payu kan buat yang lainnya juga kan nggak harus motor. Kan itu kan kalau menurut saya edukasi lah. Kita perlu edukasi termasuk di kantor. Iya. Saya melihat mudun nek. Ya. Ada kantor itu yang saya nggak nyebutkan kantornya itu bagus. Jadi menilai karyawannya itu bagaimana dia bisa menurunkan berat badan. No. Dan itu nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya dan bagus hadiahnya itu mendidik sepeda. Saya sih berpikir lembaga-lembaga kayak kantor-kantor itu kalau bisa memfasilitasi pesepeda. Gimana caranya? Memberi minum susu setiap hari bagi yang bersepeda. Apresiasi. Dan kalau kesulitan beli sepeda akan diberikan kemudahan, mungkin bayar separuh atau kredit karena dengan begitu karyawannya akan jadi sehat. Ya. Dan umurnya panjang. Dengan sehat itu produktivitas meningkat. Karena dia di kantor
lebih apa ya, Iya. lebih fresh karena dia Iya, akan iya. menjaga kesehatan. Nggak mungkin lah sepeda ngantuk, kayak cemplung got nanti. Iya. Iya itu. Iya loh, tapi bener loh, logika itu kan harusnya dipikirkan ya oleh perusahaan Mas ya. Kadang-kadang begini Mas, kadang-kadang saya bertemu beberapa orang, Mas, mohon maaf ya Mas, saya nggak mulai bersepeda itu karena melihat sepeda itu mahal-mahal. Saya ceritakan, saya punya sepeda 2 bekas semua. Maksudnya yang satunya bekas teman saya beli, yang satunya itu hadiah. Itu kan juga nggak beli saya. Jadi saya punya sepeda 2 dan alhamdulillah dari komunitas itulah. Jadi saya berharap untuk memulai bersepeda kita juga harus punya teman. Nggak bisa kita bersepeda lonely sendirian. Nggak bisa. Karena apa? Di komunitas itu contohnya saya foto sepeda saya banyak kempes dan layak langsung dikotak sama teman-teman. Pak Nafi bawa sini tukang servis saya. Iya, Pak Arifin tolong bawa ke sini aja. Nah, beliau langsung kontak teman-teman. Dan jadi seperti ini sepeda saya. Jadi standar untuk sepeda touring. Kadang-kadang teman-teman yang komunitas itu lebih dari saudara Mas. Iya loh, lebih dari saudara. Dan mereka itu kan, mohon maaf ya, nggak harus banyak yang juga yang punya. Dan punya itu kan biasanya dia ada yang baru dia beli, yang satunya nggak dipakai itu disingkirkan. Kontak saya, Pak Nafi, mau ambil ban? Saya ambil. Mau ambil ini Pak Nafi? Ambil. Dan itu alhamdulillah, termasuk di perumahan saya, alhamdulillah mulai bergerak. Dan saya juga dapat part-part yang nggak baru, tapi masih bagus. Dan itu saya omongkan, insya Allah kalau saya ini bersepeda ke kantor, itu bagian dari ibadah jenengan, amal ibadah jenengan, pahala mengalir jariah. Jadi kita pengen lah nanti pesepeda-pesepeda ini kita punya gerakan yang juga teman-teman, beberapa teman-teman melaksanakan itu, dan saya apresiasi lah seperti itu. Bagus ini. Mas mau suruh jawab. Apa itu? Sebagai manajer di kantor, Oh iya. gak malu ketika dilihat bawahannya kok sepedaan? Dan malu itu kan saya membisikkan yang cerita tadi. Iya. Antara kalau di barat itu justru pesepeda itu Iya. orang kaya, Iya. kalau di Indonesia itu sepeda orang miskin. Iya. Ya kita view-nya di mana gitu aja. Tinggal view-nya Ya, kita di mana. view-nya Indonesia. Kalau view di Indonesia, teman-teman itu melihatnya gini, istiqomahnya yang dilihat, dan melihat Pak Nafi jarang sakit, jarang batuk. Oh iya, iya. Nah itu kan bonus yang tadi itu. Anu ya, sudah Jadi dilihat oleh teman-teman dilihat ya? Pak Nafi produktif, karena teman-teman itu sampai gini, kita itu kalau keluar yang tadi saya ceritakan di komunitas namanya long distance cycling (LDC). Jadi kita sudah 15 tahun, juga 15 tahun kali kita ber-LDC, dan itu setiap LDC teman-teman pasti cerita sopo sing bojone meteng. Jadi sakit seperti itu. Jadi kita insya Allah bersepeda itu, mohon maaf, istri senang, anak banyak. Membahagiakan Iya, istri, alhamdulillah anak saya sudah 6. Dan ini gak perlu jamu-jamu. Oh, ya. enggak usah. Enggak perlu jamu. Jamu untuk Pak D. Iya, Kalau nggak perlu, saya nggak dulu Mas, awal-awal itu Iya. waktu awal bersepeda itu saya khawatir loh Mas. Iya. Khawatir ojo-ojo kok jadi Yang itu, impotensi dan ya. sebagainya. Karena kan Bukti sakit, ya. Iya. saya. Dan ternyata ketika dijalani itu malah sebaliknya. Dan melihat apa jenis dokter-dokter itu gak ono satu pun dokter yang Iya. sepeda itu Bikin jadi impotensi. bikin Enggak. impotensi. Sampai istri saya ngomong justru itu yang bikin ya Oh, seperti iya. ban lah, lebih keras lah itu. Oh, Kalau seperti ban. dicoba Iya. harus itu. Jadi kalau biasanya kerja keras, ini keras dulu baru bekerja. Betul itu. Mantap itu. Tapi ono enggak Mas sing di karyawan anak buah sing mempertanyakan Mas, apa sih kok Pak sepedaan itu kenapa sih Pak? Ada beberapa yang Ada. ngajak diskusi itu ada. Oh, Jadi, iya. jadi saya buka yang awal tadi. Jadi memang saya terinspirasi sebuah gerakan. Sepeda ini gerakan bergerak. Itu harus kita pahami. Ada gerakan yang ngomong tok. Gerakan ngomong tok. Jadi gerakan itu nggak gerak, ya ngomong tok. Gerak lah ini. Istilahnya itu gini. Nah, ini grup itu. Sepeda kok ngomong tok. Kapan sepedaan nih? Nah, itu kita ini butuh gerakan yang bergerak. Oh iya. Insya Allah yang tadi itu akan berpengaruh jangka panjang ya, termasuk tadi kesehatan, keluar istri senang, anak sehat, ya, seperti itulah. Jadi akan nampak lah, itu perlu dicoba. Dan ada buktinya, saya berani menggaransi lah. Insya Allah kalau kita rutin bersepeda, istri pasti tersenyum. Minimal dompetnya lah. Iya karena nggak beli bensin. Nggak beli bensin, nggak bayar pajak. Ya, bayar itu. sih. Bayar sepeda motor sing nggak digawe. Betul. Dan yang penting itu menjaga hati, kuncinya itu. Menjaga jadi hati. jangan sampai berpikir begini, kalau pesepeda ini kita bisa, mohon maaf ya, ini jangan sampai saya jadi sombong gitu. Kita berzikir, bayangkan kalau kita bersepeda dengan bermotor. Kalau bermotor saya beberapa kali nyoba itu
cenderung dredeg karena balapan kalau sepeda motor. Kalau sepeda pancal itu adalah kalau di jalan ya masuk kaum yang rendah lah, kita pasti disalibi. Iya. Nah, itu kan banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Kan Ya itu pula. Ya ono sing miso-miso barang. Ya enggak lah, misalnya api lah. Sampean kan wis biasa istighfar. Tapi bisa jadi ya, teman-teman yang miso-miso itu diganti istighfar itu Iya, nilai jadi betul, beda. betul. Dan ini Mas, kalau waktu itu saya ngobrol dengan teman-teman yang go ke Mekah itu. Iya, iya. Jadi karena bersepeda itu perjalanan ya, musafir dan dia itu doanya makbul. Iya, benar. Jadi alhamdulillah, Setuju ya, benar. Itu sangat setuju. Kita di jalan ini kan yang terpenting kita niatkan bahwa kita niat ibadah untuk menghidupi keluarga. Insya Allah sampai istri saya ngomong, Di, jangan lupa berzikir, sholawat karena itu akan memudahkan. Sangat terbukti. Dicoba aja. Lampu merah nggak pernah merah. Karena kita udah mepet dan ngebut. Saya pernah ngebut, ya sampai kantor itu ya. Biasanya pas kartu merahnya nih ngenteni sampean. ngenteni aku sih. Ini kok suwi ngene. Ruang ya, ngenteni Mas Hanafi. Liwat baru merah dia. Gitu kan. Allah alam bisawab. Iya, mantap ya. Iya. Teman usia berapa sekarang, Mas? Saya kelahiran 72 ya, 53 tahun. 53 ya. Alhamdulillah semakin bugar karena bersepeda. Iya. Teman-teman itu sampai cerita, Mas Hanafi sepertinya lebih muda. Yo sampai sama orang tua saya bener, sama nenek kakek saya memang lebih muda. Ya mungkin lebih segar. Kuncinya itu sih kalau lebih kita terlihat muda. Jadi umurnya bodoh. ada nampak apa ya bersinar cahaya karena kita keluar apa namanya keringat kita keluar. Karena kenapa sih orang kelihatan nampak gemuk gitu? Pertama saya goes yang agak rutin itu saya dikira sakit karena saya menurun dari tubuh yang biasanya naik sepeda motor itu kan gemuk ya karena nggak pernah di sepeda itu langsung goyang dan ini habis. Ini apa namanya proteinnya habis. Yang dulunya jenis sulit sekarang sudah kecil dan habis ini karena memang kita rutin bersepeda. Insya Allah nggak ada ruginya bersepeda. Jangan karena tadi harga sepeda nggak, sepeda saya banyak yang dibantu teman-teman dan itu gratis. Insya Allah kalau jenengan berkomunitas itulah solusinya. Jadi sepedaan itu nggak perlu nunggu punya sepeda bagus ya? Nggak perlu. Kalau mungkin ada teman bersepeda, tanya aja. Karena biasanya teman-teman itu mau bantu itu sungkan. Kalau teman-teman kadang-kadang japri, oh Nafi butuh ini, oh ya siap. Kalau saya sih menerima aja, karena memang saya tak pakai setiap hari. Bukan tak pakai untuk bergaya, tapi saya pakai untuk transportasi. Tapi tergantung komunitas loh Mas. Maksudnya kan ada komunitas yang memang sepedanya jor-joran api-apian gitu. Ya itu kan. Sehingga ketika kita gak sepedaan dengan mereka itu sungkan sepeda elek. Kalau saya sih nggak masalah lah. Sepeda itu kan pilihan ya. Sepeda itu kan alat. Jadi kita jangan sampai melihatnya di alat, tapi ini sebuah gerakan. Kembali ke diri kita. Sepedanya harga 1 triliun pun kalau nggak digoes nggak jalan dia. Kuncinya itu. Jadi sepeda ini kan memindahkan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tinggal bagaimana kita menikmati itu, apakah itu sekedar jalan aja, apakah itu kita di dalamnya ada nilai. Kalau kita membangun nilai, insya Allah seperti Mas Wirawan ini, saya sangat bangga lah punya teman yang dulunya menginspirasi saya, ternyata lanjut inspirasi itu. Kan seperti itu, apalagi beliau ini bergerak untuk menjadi gerakan untuk membuka mata lah, bahwa bersepeda ini bikin ada sesuatu perubahan lah ke depan. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Mas. Amin. Dulu itu sempat vakum ya beberapa lama. Saya dulu sempat sempat kepikir ingin hidup dari konten kreator. Ternyata gak iso. Waktu perjalanan ke Kalimantan, itu saya coba. Iso nggak ya? Terus kemudian jalan Surabaya Jakarta itu iso nggak ya? Ternyata susah. Jadi terus setelah itu karena saya nggak kontennya dalam rangka untuk itu mandek. Terus teman-teman gini, loh ini kontenmu, ini ternyata menginspirasi banyak orang, Pak. Aku ya wis lah, aku sebenarnya ngurus Mas Wirawan, apa enggak, tapi ini menginspirasi. Yang mahal itu yang inspirasi, bukan angka. Angka itu kan jumlah ya. Sedangkan inspirasi itulah sesuatu yang kalau saya sih ngomongnya menggetarkan langit lah. Kalau kita membuat orang lain berubah, membuat orang senang. Nggak mungkin lah Allah diam, nggak mungkin. Agak ada pintu-pintu lainnya. Kepingin ini Mas, kan kepingin goes ke Mekah ya. Goes ke Mekah, lah lihat teman-teman itu ada beberapa kan. Ono sing nekat dengan uang apa adanya. Betul. Ono sing dia jualan,
bawa jualan nih, Iya, iya. bawa kaos macam-macam Sambil jalan. sambil jalan untuk membiayai perjalanan. Ada lagi yang DE itu jadi konten kreator. Jadi Rafli itu kan jadi konten kreator. Iya. Jadi perjalanan dia itu ya bekerja itu. Nah aku wah ini menarik. Tak coba. Ternyata ya tidak semudah itu. Iya. Karena memang harus fokus mas. bener. Jadi konten kreator bener. itu. Betul. Dia tidak hanya ngupload konten ya. Iya. Dia harus aktif live. Dia kudu melok live orang lain. Dia harus Bener. komen-komen. Harus iki waktu ini tak kayak iku. Akhirnya wis. Tapi saya mulai bikin konten lagi karena aku mau teman-teman Benar. di anu nih karena kita terinspirasi. Benar. Kuncinya di sana lah. Itulah. Insya Allah nggak ada ruginya kok kalau kita Ya. bergerak untuk sesuatu yang baik. Ini kan kebaikan insya Allah. Ya memang butuh waktu khusus, waktu lebih terus tenaga khusus untuk ngedit untuk Iya. itu. Tapi yo kayak yang sampaikan tadi, Iya. Allah itu gak sari lah yo. Iya. Muka-muka ono dalan. Ya kita ini LDC 15 ini kita sama teman-teman itu sudah punya sepakat lah. Tidak tahu nanti kalau sudah sama-sama pensiun atau berapa tahun kita akan menemukan waktu itu dan kita pasang mapnya, coba kita hitung. Ya tentunya kita yang tadi itu harus nabung supaya nanti jangan sampai kita menyusahkan orang lain lah. Kita juga kepingin LDC ke Mekah. Tidak tahu LDC tahun keberapa. Ini kan ke 15 tahun kumpul kita. Ya seperti itu. Jadi kalau saya sih kalau sendiri itu saya eman karena saya bersepeda ini yang tadi itu. Jadi gerakan saya hampir sama dengan butterfly effect. Jadi sesuatu gepakan sayap kupu-kupu di pedalaman hutan di Amerika itu akan menggetarkan kota di Amerika. Karena apa? Semuanya bergerak. Jadi itu menjadi siklon dan itu akan kupu-kupunya akeh Mas. Lah iya kan kalau sepeda kita bayangkan kalau kita ini kan gerakan kecil. Lah iya. Maka namanya kan butterfly effect. Jadi efek butterfly itu menakutkan. Sepeda ini kalau bisa menjadi gerakan masif ngeri juga. Karena apa? Karena ya banyak orang yang merasa ternyata dengan bersepeda ini jadi sehat, nggak ada debu, nggak ada pemborosan. Itu kan bagus. Untuk apa pemborosan? Ya untuk edukasi, untuk pendidikan, untuk yang lainnya. Kita bersepeda bisa kok, kita jauh bisa. Itu kan sebenarnya bagaimana kita mematahkan pemikiran orang. Loh, uang lu sepeda sampai endi loh? Sampai keliling dunia lo bisa. Tinggal memang kecepatannya beda dengan mobil motor. Itu aja sih. Mas kalau aktif dengan gerakan bersepeda itu, kampanye gerakan sepeda, itu mulai kapan? Ya sejak masuk Bike to Work itu, insya Allah tim Bike to Work itu kan kita termasuk baik to school, kita juga ngajak-ngajak. Terutama kita kalau LDC ini kita pasti punya gerakan sosial. Teman-teman tolonglah buku-buku yang di rumah, majalah-majalah bekas. Nanti pada waktu kita tujuannya di mana, di sana ada yatim piatu, kita mampir ke situ. Sama teman-teman yang ada kelebihan monggo di. Jadi kita ojo merasa kita ini sendirian bangga lah. Oh bersepeda seneng dewe enggak. Kita juga mengajak mungkin teman-teman adik-adik kita yang belum beruntung itu juga merasakan, teman-teman sepeda ini nggak sombong ternyata. Mereka mau mampir, mau memberi ini. Contohnya kita kemarin itu ke beberapa tempat yang memang saya sendiri kan Jati Mengajar, pernah ke Bawean. Di sana kita bantu sekolahnya anak-anak Jati Mengajar. Dan itu teman-teman sangat seneng karena hargaannya sepeda gitu loh. Bersepeda itu ojo garingan. Termasuk kita cari, kalau tempat makan kita sepakat di distro ini. Cari tempat makan yang orangnya nggak laku. Sepakat. Sampai yang menginspirasi saya cerita, kita LDC kita hitung ya dari nol. Nanti yang paling sedikit pengeluarannya siapa? Jangan sampai kita luar kota, kita pergi itu justru jor-joran, makan di tempat enak. Tidak. Gitu. Malah milih sing bagaimana paling terkecil berapa? Karena apa? Caranya ngombe golek sing ngombe sing gratis apa minum air putih. Bagaimana caranya? Mulanya kita pasti mengontak teman-teman. Ya sama-sama menguntungkan kan teman-teman, nanti kalau mampir ke sini juga mampir. Jadi bersepeda itu seperti itu. Di suatu daerah kita pasti punya teman. Dan itu sifatnya pesepeda pasti ingin menyenangkan orang yang didatangi. Nggak tahu itu berikan makan, berikan kuah. Warung lah. Enggak, kalau nggak ada teman di situ kan kita ke warung yang tidak laku. Iya. Kalau sudah kontak biasanya teman-teman marah kalau waduh lah apa neng warung, neng aku kene. Wes lah ono dan teman-teman sepeda itu insya Allah melebihi dari saudara. Tentunya sama dengan Mas Wirawan dulu ya teman sekantor lah. Sekarang jadi saudara karena kita sepeda. Kuncinya bersepeda. Mas, untuk kampanye gerakan itu kan butuh effort ya. Butuh effort, mungkin dana, teman-teman urun dan sebagainya. Kenapa? Apa yang membuat sampean itu
apa semangat untuk kampanye padahal itu mengeluarkan uang. Jadi gini loh ya, seperti halnya banyak hadis-hadis juga bahwa justru kita kalau mengeluarkan itu bisa kembalinya lebih banyak. Kalau yang itu kita sadari, kita tidak akan eman lah. Contohnya teman-teman ini, partnya ini loh, bagus-bagus teman ini. Banyak bermerek. Karena beliaunya Ya mesti ono mereknya malah. enggak, maksudnya itu bagus. Karena ceritanya begini, yang teman saya ngasih itu, ini dipakai kemarin itu beliau ngerem jatuh lah, karena nggak cocok dengan kalau saya kan karena jalannya saya masih nggak licin-licin, saya pakai. Jadi memang itu tadi, jadi bagaimana masing-masing pesepeda ini memahami dan itu akan nanti ada solusi ke depan. Contohnya yang itu tadi, ono sepeda nganggur, ya duweno wong sing. Jadi nggak harus mahal lah untuk kita memulai gerakan ini gitu loh. Nah harapannya apa mas? Maksudnya gini, Ya. kan kepingin orang-orang lain bersepeda, kepingin kayak sampean. Ya. Kenapa kok kepingin orang lain itu bersepeda kayak sampean? Ya, Sehingga akhirnya aktif kampanye, ayo Ya, sepedaan. ya. Kenapa? Ya kalau yang saya di komunitas itu kan karena kita juga ingin punya saudara yang saudara itu mendukung. Kadang-kadang kan kita lapo kalau saudara temennya nggak sama, sepeda satunya sepeda motor, nggak mungkin lah dia ngajak sepeda. Lapo kesuwen sepeda pancal. Kalau sama-sama sepeda kita menjadi teman dan kita yang tadi itu jaringannya semakin luas saudara. Terus kita nanti kemana ngunjungi saudaranya siapa? Dan itu akan membuka pintu-pintu keberkahan. Ya silaturahim ya. Kuncinya kan silaturahim membuka pintu-pintu keberkahan dan itu akan Allah mudahkan lah. Saya merasakan sendiri. Itu ya. Ya itu kuncinya di situ. Semangat untuk itu. Ya? Iya, lo sepeda saya ini loh dibangun oleh teman-teman. Dan sekali lagi karena saya setiap hari goes dan itu saya ngomong ini karena saya beribadah, insya Allah langsung otomatis nyampe daripada sampean nganggur di rumah. Ya. Dan itu teman-teman nggak eman, Pak Nafi saya butuh ini, yang butuh ini, dikasihkan saya semua. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih, semoga keberkahan ini nyampe ke jenengan semua. Amin. Aku perlu dikenal harus banyak. Ono lungsuran-lungsuran. Monggo, Mas. GRE Iya. Kalau lungsuran itu, ya lungsuran itu ojo bermerek lah. Minimal merek itu apa jenisnya gratis itu aja. Gretong mereknya. Mas, apa jenisnya terkait dengan menjaga konsistensi bersepeda, Mas? Kan kadang-kadang ono bosennya apa ya apa caranya menjaga karena sepeda itu gampang, Mas. Iya. Tapi konsisten itu kan berat. Jadi kembali lagi ya. Jadi kita harus bisa memasang pada hati kita, pada rasa kita. Apa sih yang kita untungkan dari bersepeda? Kita jangan melihat orang lain. Kita rasakan sendiri. Kalau jenengan bersepeda justru batuk-batuk, justru sakit, lebih baik hentikan bersepeda karena bersepeda itu tidak bikin Anda sehat. Tapi kalau bersepeda itu menjadikan Anda sehat, menjadikan Anda lebih santun karena Anda kalah dengan sepeda motor, Anda mobil, dan Anda di pinggir kiri sendiri, malah di tengah ditabrak lah. Kita di pinggir ngalah, dan itu akan membangun jiwa Anda, memberi kesempatan lah pada orang lain. Tapi kita tetap sampai di kantor dengan berkeringat, insya Allah dengan sehat. Dan itu menjadi terus, kita jaga terus itu. Saya dulu awal-awal yang mikir gitu, kan kerjaan ya, aku sepedaan itu apa? Tapi setelah saya berpikir, karena itu ada manfaatnya, ya nggak mungkin ya setiap hari goes, mari ngono. Ya awal-awal sih kadang-kadang kita bosen ya apa ya? Kita harus punya teman, kita harus punya komunitas tadi, dan itu supaya kita ngangkat lagi, kenapa ya teman ini? Jadi kadang-kadang kita sendiri nih, down teman juga down. Jadi dari komunitas itu sendiri kita bangun itu penting, harus berkumpul, harus berkumpul dengan teman-teman yang bersepeda. Jangan salah milih loh ya, nanti kumpul dengan orang bermobil, bahaya. Nggak cocok. Iya, biasa kena AC ya, kena. Iya. Mas kalau sepedaan itu kan ribet ya. Iya, ribet. Banyak orang bilang ribet. Bener. Maksudnya keringet menyiapkan harus menyiapkan baju ganti, kalau perlu mandi. Betul. Nggak apa-apa tamu. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Kita hitung, kita berangkat itu berapa jam. Jadi kita harus mundur, dan itu harus di otak kita harus jelas. Sepeda tidak mungkin kayak sepeda motor. Kalau katakanlah sepeda motor sampai kantor kita setengah jam, kita harus 2 kali ngitungnya, 1 jam. Jadi kita harus 1 jam lagi mundur lagi untuk menyiapkan, karena memang ya alatnya banyak. Ini kadang-kadang lari, apa ini sing kari. Karena kita juga butuh ngerekam ya, supaya kita juga bagian dari edukasi. Betul. Karena bersepeda kita ini bukan sombong, tapi kita bagaimana untuk teman kita, karena ada yang kadang-kadang sama itu bosku kemana aja, kadang-kadang kan seperti itu. Nah itu kalau tahu ternyata
dengan gowes ini kita bisa sampai mana-mana. Itu bagus juga. Bulan banget. Nah, itu tadi. Tombol. Kilometernya bulan maksudnya. Iya. Jadi anu ya, memang ada konsekuensi konsekuensi. Harus konsekuensi, benar. Sampai apa biasanya nak di kantor sampai kantor ya apa mandi juga enggak? Kalau saya sih mau berangkat mandi. Saya dulu sudah belajar namanya endurance. Mungkin teman-teman juga tahu bagaimana bersepeda itu kita nggak ngoyo. Jadi memang harus belajar. Saya belajarnya lama itu endurance itu. Jadi gowes itu kan ada operannya ya. Nah, kita bagaimana nggak ngoyo. Jadi memang harus pandai mengoper. Dan itu latihan. Jadi itu dari perasaan. Nggak bisa kita, nggak bisa. Terbang ya, jam terbang kuncinya. Jadi insya Allah sampai kantor tidak akan berkeringat. Karena apa? Kita bisa mengatur ritme endurance tadi. Jadi posisinya itu kita normal. Jadi kalau mulai cepat ya harus dinaikkan. Dinaikkan. Tapi sebenarnya sama, energi yang dikeluarkan sama. Kecuali kalau kita dikejar ya, waktunya pendek, ya itu keringetan jelas, nggak mungkin nggak. Tapi kadang-kadang yang sepedaan itu justru sampai kantornya lebih dulu loh mas, daripada ini sepeda motorannya. Berapa kali sudah terbukti, pas pulang itu terutama. Aku ya, orang di perumahan itu sampai ngomong, loh aku butuhnya bareng sampean loh. Kok kondisinya sampean? Loh karena saya jalannya khusus. Kalau jenengan harus jalan resmi, saya ada jalan khusus dan itu nggak bisa dilewati sampean. Maksudnya itu kita bisa jalan kan, kita angkat ke trotoar dan jalan. Sepeda motor kan nggak mungkin naik ke trotoar dan itu bisa. Termasuk di daerah-daerah itu kan kalau sepeda itu diberi hak untuk parkir di depan lampu merah karena dia beda gerakannya. Kalau di tengah-tengah dia kasihan juga. Sepeda itu harus dikasih hak. Di Jogja itu harus juga pemerintah itu melihat itu karena itu bagian dari apa ya? Kalau saya sih kalau bisa pemerintah di Jatim itu berapa yang bersepeda itu nanti ada dapat hadiah, bukan hanya kebersihannya toh. Itu dengan mengurangi polusi ya. Hadiah sepeda emas atau apalah. Karena permasalahan kota itu ya karena banyaknya kendaraan. Bener. Kecelakaan. Terus ya kita melihat sendiri lah. Sekarang ada namanya listrik itu kan gak krungu suaranya ujuk ning mburi, arek cilik pisan. Itu bahaya juga. Ngeri itu. Itu yang kita juga ngeri juga. Pesepeda ini kan jadi bukan hanya banter. Bisa sampai 40 loh. Kalau 40 ya kan sepeda motor sudah, kecepatannya kayak sepeda motor. Kalau ini sing mengendarai anak kecil dan orang tua yang memberi sepeda listrik itu merasa iki sepeda, sehingga iki gak bahaya. Gak bahaya. Sedangkan anak-anak itu tidak tahu ukuran, tidak tahu aturan bahwa itu kecepatannya sudah melebihi motor. Ya Allah. Itu seharusnya pemerintah kota itu bertindak itu. Benar. Maksudnya ada pembatasan atau tidak boleh ke jalan besar, nggak boleh ke jalan besar atau apa. Itu. Ya bisnis, tapi kan pemerintah yang punya regulasinya itu yang ngatur. Termasuk yang tadi itu, pesepeda ini harusnya lebih digandeng lah. Iya, harusnya itu komunitas sepeda itu jadi satu ono forum khusus mas ya, sehingga saya setuju. Dia itu lebih kuat untuk misalnya menyuarakan dengan pemerintah. Benar. Kaitannya dengan regulasi di gaya perda misalkan. Benar. Kunjungan nanggungnya di PRD, ayo kita para pesepeda, kita ngomong tentang perda perlindungan untuk pesepeda atau minimal jalan pesepeda lah. Jalan pesepeda kan beberapanya itu hanya formalitas. Ya syarat tok lah. Ya memang harus, kalau saya sih memang dulu gerannya dari Bike to Work itu bagus ya. Tapi melihat perkembangan kok, ya mungkin harus diperbaiki lah. Kita bersepeda ini apa sih tujuan kita? Kalau kita tujuannya bersepeda bukan untuk memperbaiki, ya lebih baik jangan bersepeda. Karena bersepeda ini niatnya untuk menuju kebaikan. Ya sepeda ini kan baik kan, bahasa Inggrisnya kan baik. Tapi memang betul itu kebaikan. Sepeda ini kan kita 15 tahun berkebaikan. Kita nggak mungkin lah bersepeda arep nyalip mobil, itu guyu mobilnya ini sepeda opo ini ya? Kumpul kan macet. Boleh macet. Lain cerita. Tapi kalau di jalan dalam kota itu sebenarnya kita dengan mobil lebih cukup kita loh. Iya, kan ono lampu merah, bener. Tapi kan lebih isis di mobil, lebih dingin di mobil dan lebih baik lah, nggak mungkin lah. Teko kantor ya keren lah. Kalau kita kan keren. Ketek suren kita. Ketek suren. Terakhir mas. Iya. Jadi teman-teman, Mas Hanafi itu di sepedanya ini luar biasa. Jadi ada saat di sepedanya ini ada hal yang membuat Amerika itu takut. Itu yang belum orang belum tahu sampai dia kaget. Apa yang bikin takut? Ada yang bikin sepedanya Mas Hanafi, ada yang bikin Amerika takut. Apa mas? Ayo mas. Karena saya bersepeda lama, kasih kunci dulu. Karena saya bersepeda lama, ban saya ganti terus. Yang bisa dipakai tali kan ban jeru. Ayo ditunjukkan mas. Coba yo,
Ini yang membuat Amerika takut. Didelokno sih, Mas. Didelokno. Diteleno sih, otak cepot iki masalah. Wah, digomrene sepeda. Sepeda gomrene. Jadi ini sekaligus melihat sepeda Mas Hanafi, terus kemudian melihat apa yang membuat Amerika takut. Nah, iki. Sepeda ini saudara yang sudah sepedanya. menemani saya keliling dunia. Terus, Ini namanya. Ini yang ditakuti Amerika, saudara. Sebutkan namanya apa? Taliban. Nah, ini ditakuti Amerika, Taliban. Ini ya. Jadi ini multifungsi. Dia sudah nggak dipakai di dalam, dia bekerja di luar. Jadi ditali. Dan itu masih bermanfaat ini. Taliban. Taliban. Iya, ini ditakuti Amerika. Ditakuti Amerika ini. Harus sampean harus tahu. Iya. Sip. Oke, Mas. Iki berarti mumpung ana sepeda ya. Iya. Bedah. Iki sepeda ini dapat dari mana, Mas? Jadi sepeda ini dulu dari teman di kantor, namanya Pak Guritno. Saya ambil ke rumahnya, saya beli. Mas Guritno nanti bisa ingat harganya berapa? Siap. Namanya kali. Aku nih gini ya, kaget oleh ini ya. Iya, khawatir kaget. Sambil ngomong, Mas. Ya, jadi sepeda ini sepeda beli bekas. Mas Guritno itu cerita, saya ada sepeda Pak Nafi, Polygon. Saya pada waktu itu sudah punya sepeda, namanya tapi bukan Polygon, dari Wing Cycle. Saya dapat hadiah dari teman-teman pas sepedaan, saya dapat hadiah. Alhamdulillah, 15 tahun saya tidak pernah beli sepeda.